Mbak, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Sore, alhamdulillah kabar saya baik. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Andini Tokahati, saya biasa dipanggil Ibu Andin. Kalau Mbak siapa namanya dan mau dipanggil apa biar nyaman? Nama saya Resti Galudiasari, biasa dipanggil Resti. Oke. Baik Mbak, sebelumnya tujuan Mbak ingin melakukan konseling ini karena kemauan sendiri atau paksaan dari seseorang? Karena kemauan saya sendiri. Oke, baik. Apakah Mbak sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Sebelumnya saya belum melakukan konseling. Baik. Jadi ini pertama kali Mbak melakukan konseling ya? Ya betul. Apa yang bikin Mbak akhirnya tuh tertarik untuk melakukan konseling ini tuh karena apa? Ada gak yang bikin Mbak tuh ngerasa, aduh kayaknya aku harus konseling deh? Ada, cuman ya nggak sepenuhnya gitu, cuman kayaknya kalau misalkan melakukan konseling ini bisa membuat saya lebih baik gitu. Ada saran dari Mbak mungkin, dari Ibu mungkin. Baik, oke baik. Eh, permasalahan apa yang sedang Mbak hadapi? Kebetulan dari masalah sekolah, ya mata pelajaran gitu. Baik, kenapa itu? Di sekolah saya kebetulan gurunya itu uh, ada beberapa yang jarang masuk ke kelas, jarang ngajar. Tapi dia tetap melakukan uh, penilaiannya gitu, kayak ngirim tugas biar ada nilai di buku dia gitu. Tapi karena dia jarang masuk, jadi kan materi yang dikasih kurang masuk di murid-muridnya, termasuk ke saya gitu. Jadi saya ngerasa kurang bisa memahaminya gitu. Oke. Sebelumnya guru ini tuh karena sibuk atau gimana? Ya kadang ada dinas keluar atau karena sakit gitu sih. Tapi untuk pembelajarannya ini sering jam kos banget atau kadang diganti oleh guru lain? Kebetulan jam kos. Jam kos ya, jadi lebih sering bebas ya. Iya, Mbak udah pernah iya betul. bicarakan ini kepada wali kelas belum? Belum sih, cuman ya paling ke ke teman-teman kelas saya doang. Hmm. Untuk ketua kelasnya ada tindakan tertentu nggak gitu? Ketua kelasnya juga ngerasa seperti itu sih. Jadi gimana ya mau bilangnya gitu loh. Sama-sama satu kelas merasakan hal yang sama gitu. Oke. Sebelumnya udah pernah eh, lapor ke guru BK-nya belum yang di sana? Um, Belum sih, tapi apa ya, guru BK juga kadang jarang masuk ke kelas gitu karena ya dinas, sering dinas keluar gitu loh. Oh, jadi dari gurunya ya yang kurang tindakan ya? Iya. Oke, baik Mbak. Selain masalah dari guru yang kurang aktif, kurang membimbing, selain dari itu, ada nggak yang bikin Mbak tuh ngerasa sekolah nih ngerasa itu-itu aja gitu? Hmm, nggak ada sih, cuman kadang tuh di kelas teman kelas saya suka bikin kelompok sendiri, terus sering ya kayak circle-circle gitu. Jadi kalau mau ngomong tuh jadi kayak kurang enak gitu loh, kurang berbaur jadinya. Canggung juga ya. Iya. Tapi Tapi Mbak di kalau tapi kalau misalkan kayak untuk
pembagian kelompok gitu tuh juga ngebuat masa sama kelompok ini sih gitu. Rata-rata di kelas saya seperti itu, jadi ngerasa kurang nyaman gitu loh gara-gara ya karena ada circle itu, jadi kurang nyaman aja gitu. Jadi kurang akrab juga sama temen kelas ya. Betul. Tapi Mbak di sekolah ngikutin organisasi gitu nggak? Atau eskul? Kebetulan ikut eskul paskibra sih. Oke, jadi kalau untuk berteman mungkin bukan di sekolah, antara internal kelas doang ya. Iya betul. Oke, baik. Untuk permasalahan yang tentang uh, guru yang kurang ngasih pembelajaran ya karena dinas keluar kota, jarang masuk jadi sering jam kos. Itu tuh seharusnya dibicarain sama gurunya dan ke wali kelas juga. Karena kan namanya seorang guru, seorang pendidik ya, dia tuh harus membimbing kita sebagai murid, harus sering aktif juga. Kalau keseringan kayak gitu kan kita jadi kayak ngerasa, sekolah nih gini-gini aja, males kan. Terus jadi kurang paham juga sama pembelajaran. Saran dari saya, nanti dibicarain ke gurunya. Baik. Nanti saya bicarakan sama salah satu guru yang ada di sekolah saya. Oke, baik. Mbak kan tadi bilang ada mengikuti organisasi ya. Mbak ada ngerasa keberatan nggak di organisasi itu? Kebetulan nggak ada sih, soalnya emang dari sekolah sebelumnya juga sudah mengikuti eskul tersebut. Jadi merasa nyaman, sudah nyaman gitu sama eskulnya. Oke. Tapi Mbak pernah ngerasa tertekan nggak di organisasi itu? Ya mungkin ada beberapa ruang kali kayak latihannya terlalu sering gitu, ngerasa apa keluar aja ya, tapi kalau keluar juga sayang gitu karena udah dapat pengalamannya juga gitu kan. Itu aja sih. Berarti Mbak permasalahannya hanya di wali kelas, guru yang kurang mendidik tadi ya. Iya. Oke, berarti mungkin nanti bisa dibicarakan aja sama gurunya. Oke, baik Mbak. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin karena dari guru di sana tuh yang sering melakukan dinas keluar yang membuat anak muridnya itu sulit mendapatkan materi. Apalagi kalau misalkan dia lagi mau ada ujian gitu, otomatis harus mendapatkan kisi-kisi dari guru mata pelajaran tersebut. Nah, di situ juga kadang ada beberapa guru tuh yang jarang, bukan jarang sih, gak ngasih materi ke anak muridnya. Jadi anak muridnya bingung nih mau belajar dari mana. Takutnya dia belajar ini materinya gak keluar, dia gak belajar malah jadi tambah repot ya kan. Nah di situ juga jadi membuat anak muridnya sulit mendapat, bukan sulit mendapatkan materi, apa ya, sulit untuk mengerjakan tugas-tugas gitu. Itu aja sih. Betul. Makanya tadi saya sarankan untuk dibicarakan kepada gurunya. Karena itu dia masalahnya kan. Kita kan sebagai murid butuh pembelajaran ya, butuh materi, butuh arahan. Jadi kalau gurunya kurang jarang masuk,
Kan jadi kita sulit juga ya menghafalkan materinya. Jadi nanti boleh dibicarakan dengan guru yang bersangkutan. Baik, terima kasih atas sarannya. Baik Mbak, apakah sudah merasa lega atau ada yang ingin diutarakan lagi? Sudah merasa lega sih, alhamdulillah. Oke, baik Mbak. Jika tidak ada, saya izin untuk mengakhiri sesi konseling pada hari ini. Bagaimana Mbak? Ya, silakan. Oke, Terima baik. kasih. Baik Mbak, terima kasih kembali. Jika Mbak ada yang ingin diutarakan lagi atau sekedar meminta saran atau ingin mengeluarkan keluh kesah Mbak, boleh datang ke saya lagi. Baik. Saya akhiri ya Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih kembali.